"Apakah sebesar arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Coba katakan kepadaku," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu berkata, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Jika tidak engkau katakan kepadaku, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Lantas pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, selama 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika aku melihat ada jenazah kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku ingin meninggalkannya, tetapi syahwatku bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi jenazah gadis itu. Setelah selesai, maka aku tinggalkan jenazah gadis itu begitu saja." Setelah beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburannya, tiba-tiba jenazah itu bangkit dan berkata kepadaku, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak akan membalas perbuatanmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Allah." Sontak mendengar perkataan sang pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Ia merasa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya, ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, "Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksa akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Setelah pemuda itu selesai bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam